Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi tauhidih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Taib, alhamdulillah kemarin kita menyelesaikan bab ad-darsu at-tasi', pelajaran yang ke-9, alif dan ba. Dan di situ juga sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, di situ pada na'at dan man'ut ada bab apa? Na'at dan man'ut. Ada yang nakirah dan ada yang ma'rifah. Alhamdulillah kemarin 90% hampir benar. Malah justru di latihan yang terakhir itu jamnya Ali rusak itu banyak yang salah. Sa'atu aliyin maksurun apa maksuratun? Maksuratun, bukan alinya yang rusak, jamnya yang rusak. Tapi Masya Allah yang lain apa? Alhamdulillah 90% banyak yang apa? Benar. Di situ ada bedanya antara mudhof dan mudhof ilaih. Di situ ada benar apa? Na'at dan man'ut. Habis itu apa lagi? Mubtada dan khobar. Nah, insyaallah kedepannya kita sering latih itu biar apa? Biar terbiasa membedakan. Taib, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, ini ad-darsu al-ashir. Al-ashir yakni pelajaran yang ke-10. Ad-darsu al-ashir. Di pelajaran ke-10 ini sebelumnya di sini akan dibahas tentang ad-dhamir. Ad-dhamir apa? Kata ganti. Baik. Silakan diperhatikan. Ad-dhamir adalah kata ganti. Kemarin kita mudhof dan mudhof ilaih itu menggunakan isim dhamir. Contoh, rumahnya Ustadz. Coba taruh dalam kalimat. Baitul ustadzi. Baitul ustadzi. Atau misalnya baitu rumahnya Muhammad. Baitu Muhammadin di kasrah. Baitu Muhammadin. Al-Ustad dan Muhammad di sini itu namanya isim zahir. Zahir itu apa sih? Jelas, nampak. Muhammad itu kan jelas kan nampak. Ustad itu juga jelas. Ya namanya Ustad jelas. Antum juga jelas. Nah, ini yang kita akan bahas yakni ad-dhamir. Sebelum masuk ke percakapan, ana jelaskan dulu. Ad-dhamir di sini namanya kata ganti. Mungkin ada yang pernah belajar sebelumnya. Ad-dhamir di sini kata ganti sama dengan bahasa Indonesia. Dhamir dalam bahasa Arab kalau enggak 12 ada 14. Ya, ada yang tahu mungkin pernah baca wa huma hum yahumahuna sampai akhir. Cuman yang di bab ini kita akan pelajari 4 saja. Yang pertama ana jelas kita sering dengar dan kita pakai ana, saya. Anta, kamu. Huwa, ini sudah jarang yang kita pakai. Huwa ini dia laki-laki. Boleh di apa? Di yang belum tahu silakan. Dia laki. Sedangkan hiya dia perempuan. Dia ini orangnya ada enggak? Dia ini orang ada enggak? Kalau saya orang pertama ada, saya kan ada. Anta orang kedua ada, antum ada di sini. Kalau huwa enggak ada, ini orang ketiga. Huwa dan hiya, kalau huwa untuk laki-laki, kalau hiya untuk perempuan. Isim dhamir atau dhamir kata ganti itu tetap atau mabni. Tetap atau mabni. Ana ini sampai hari kiamat tidak kira jadi ani. Anta kecuali yang perempuan jadi anti. Huwa, hiya ini tetap berubah, tidak akan berubah. Mau kemasukan, mau jadi mubtada, khobar jadi apa, tidak akan berubah. Kalau isim zahir yang saya bilang jelas tadi, baitu Muhammadin, baitul ustadzi, itu al-ustadzu bisa jadi al-ustadz. Kenapa bisa jadi al-ustadzi? Karena jadi mudhof ilaih. Kan disandarkan baitu. Muhammadun kemasukan baitu Muhammadin, kenapa jadi Muhammadin? Karena disandarkan.
Iya. Nah, kalau isim domir ini tidak berubah. Harokatnya itu tidak bisa berubah, mabni. Ya. Taib. Ana jelaskan kata ismun. Ismun sebelum ana masuk. Ismun ini apa artinya kemarin? Nama. Ismun kalau ditambah ana, ismun kan nama. Ana saya. Kalau nama saya bagaimana? Ismi. Kenapa kok dibaca ismi? Ini namanya ini namanya ya mutakallim. Ya mutakallim itu orang yang berbicara, maksudnya saya. Jadi ismun tambah ana jadi ismi gitu. Ismun tambah ana jadi ismi. Ini disandarkan ke ana, kan begitu kan? Ismun disandarkan ke ana. Jadi ismi. Ismun tambah anta. Ismuka. Ismunya tanwinnya dihapus, habis itu anta berubah jadi ka. Sama kayak kaidahnya mudhof ilaih itu. Ismun tambah huwa. Ismuhu. Hu-nya ini kembali ke dia. Ismun tambah hiya. Ismuha. Ismuha. Baik. Kalau ismun tambah ana ismi, ismun tambah anta ismuka, ismun tambah huwa ismuhu, ismun tambah hiya ismuha. Fadhal. Mengenai arti faham ya, ismun tambah anta berarti namamu. Makanya ketika kita bertanya, mas muka, siapa namamu? Ya. Ismun tambah huwa ismuhu. Apa artinya ismuhu? Namanya. Makanya kalau kita nanya, kita nggak kenal sama orang ketiga. Siapa namanya dia? Masmuhu. Ismun tambah hiya. Apa bedanya ha sama hu? Kalau hu untuk mudzakkar, kalau ha untuk muannas. Misalnya Ahimam bawa adik perempuan. Terus ketemu sama kita. Kita sudah kenal sama Ahimam. Ismuhu Ahimam. Ketika kita nanya siapa namanya adiknya perempuan, bagaimana kita pakai? Masmuha. Ismun tambah hiya. Masa kan masmuhiya? Enggak, tapi ismuha. Gitulah. Ini penyandaran juga. Cuman disandarkan ke domir. Gitu loh. Baik, kita masuk ke percakapan. Nanti insya Allah paham. Nanti yang lain ana jelaskan. Baik. Ana baca saja. Silahkan difahami. Soalnya ini percakapan. Dan kalau nggak ada harokatnya silahkan diharokati. Ini percakapan antara Hamid dan Muhammad. Halaman 50. Di halaman saya 50. Ada yang 54. Nah, pendengar setia Radio Roja Palu yang ada di rumah silahkan buka halaman 54. Nah, Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Hamid bertanya, man anta? Apa artinya? Siapa kamu atau siapa kau? Muhammad menjawab, ana talibun bil jami'ati. Saya pelajar di kampus. Bi ini sama kayak fi. Bi ini sama kayak fi. Kadang artinya dengan, demi, kadang juga di. Ana talibun bil jami'ati. Yang jelas dia huruf jar mengkasrokan kata setelahnya, makanya dibaca bil jami'ati. Saya pelajar atau mahasiswa di kampus. Hamid bertanya lagi, a anta talibun jadidun? Apakah kau wahai Muhammad mahasiswa yang baru? Nam, a anta ini nanya ke Muhammad kan? A anta ya Muhammad talibun jadidun? Apakah kau wahai Muhammad pelajar yang baru? Talibun jadidun ini susunan apa? Mubtada khobar, mudhof ilaih atau na'at man'ut? Nah, itu ada sama-sama tanwin kan? Sama-sama nakirah. Nah. A anta makanya ada makna yang. Apakah kau pelajar yang baru? Muhammad menjawab, "Na'am, ana talibun jadidun." Apa? Yes, saya pelajar yang baru. Hamid bertanya lagi, "Min aina anta?" Dari mana kamu? "Ana minal Hindi." Siapa yang dari India? Muhammad. Diperhatikan, nanti ada pertanyaannya soalnya. Hamid bertanya lagi, "Masmuka?"
Ismun tambah anta, masmuka, siapa namamu? Aslinya ismun tambah anta, ismun artinya nama, anta kamu. Jadi kok digabung bagaimana kok nanya masmuka gitu lah. Makanya sedikit-sedikit diajari 4 domir dulu. Kalau semua nanti ngeblank. Ya, masmuka, siapa namamu? Muhammad menjawab, ismi Muhammadun. Namaku Muhammad atau nama saya Muhammad. Sama kalau kita bertanya juga ke orang, mas muka, ismi, nama saya, ismun tambah ana jadi ismi Muhammadun. Nama saya adalah Muhammad. Pusing. Jelas insyaallah. Naam, ismun tambah anta, ismuka, ismun tambah ana, ismi. Mas muka, siapa namamu? Ismi Muhammadun. Naam. Baik, silakan diartikan. Ana baca, silakan diartikan. Yang enggak ada harokatnya diharokati. Waman hadzal fata alladzi ma'aka, dan siapa ini Naam. Al-fata artinya pemuda. Makanya ada majalah itu al-fata. Al-fata itu artinya pemuda. Dan siapa pemuda ini? Alladzi artinya yang. Kata penghubung, ma'aka bersamamu. Ma'a ini artinya bersama atau bersama. Ma'aka, ma'a tambah anta. Jadi ma'aka bersamamu. Ya kan? Ma'a tambah anta kan ma'aka kan? Ma'a itu pernah kita sering di Quran itu. Ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Makanya ma'a ini artinya bersama. Ya. Waman hadzal fata, dan siapa pemuda ini, alladzi yang ma'aka bersamamu. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'aka. Waman hadzal fata alladzi ma'aka, siapa pemuda yang bersamamu? Siapa pemuda ini yang bersamamu? Muhammad menjawab, huwa zamili. Dia temanku. Zamilun kayak sodikun atau sohibun. Sohib, teman. Zamilun artinya teman. Huwa, pemuda itu, zamili, temanku. Zamilun tambah ana. Zamilun artinya teman, tambah ana jadi zamili, dikasih ya mutakallim. Zamili artinya temanku. Kenapa kok harokatnya jadi zamilun jadi zamili? Kenapa kira-kira? Iya. Antum kalau coba anak kasih ya. Apa? Miftahun. Ini anggap harokatnya sudah tahu. Kalau ada kata setelahnya ada alif, itu pasti rata-rata dibaca apa? Alah, masa mifti? Iya kan? Iya enggak? Tapi kalau ada kata sebelumnya misalnya iya, walaupun enggak semuanya ya. Mat itu loh, panjang itu loh. Ya, itu kan pasti ada apa? Misalnya ada a dikasih ba, abi. Masa antum mau baca abui? Kan enggak mungkin kan, setelahnya ya abi. Iya kan? Ya sama seperti ini. Kenapa kok dibaca ismi? Karena ada ismun tambah ana jadi ismi. Enggak mungkin ismui, enggak mungkin begitu, enggak mungkin. Tapi ismi begitulah. Nah. Sama zamilun, kenapa dibaca zamili? Karena dia ketemu ana jadinya zamili. Waman hadzal fata alladzi ma'aka, siapa pemuda ini yang bersamamu? Huwa, dia, pemuda itu, zamili, temanku. Jelas? Taib. Hamid bertanya lagi. Ahuwa. Apa artinya ahuwa? Apakah dia? Huwanya kembali kemana? Ke temannya. Nah, yang penting antum tahu kembalinya kemana ini. Ahuwa aidon juga. Ahuwa aidon minal hindi. Apakah dia juga dari India? Temannya loh ini, temannya loh ya. Apakah temanmu itu juga dari India? La, kata Muhammad, la, huwa minal Yabani.
Dia berasal dari Jepang. Ini gunanya isim domir, jadi nggak usah sebut namanya lagi. Kan begitu, kata ganti itu kan nggak usah sebut namanya. Apalagi namanya orang sekarang itu panjang-panjang. Nggak usah lagi pakai nyebut namanya, kadang ketemu sekali aja lupa. Cukup pakai apa? Huwa, hiya. Mau sebut namanya perempuan susah, hiya gitu saja. Nah, la huwa minal Yabani, ternyata temannya dari Jepang. Masmuhu, siapa namanya? Namanya siapa? Temannya. Hu-nya kembali ke zamil, ke temannya. Siapa nama temannya? Nama temannya siapa? Muhammad, ya sahih. Ismuhu Hamzatu. Namanya Hamzah. Ismuhu Hamzatu. Ismun tambah huwa jadi ismuhu. Namanya dia Hamzatu. Masmuhu, siapa nama dia? Ismuhu Hamzatu. Namanya dia Hamzah. Lanjut, Hamid bertanya lagi. Al-lughah bermakna bahasa. Lughatun tambah anta lughatuka. Lughatun tambah anta berarti lughatuka. Bahasamu. Hamid bertanya, "Ma lughatuka ya Muhammadu?" Apa artinya? Apa bahasamu? Bahasamu apa wahai Muhammad? Lughatun tambah ana jadi lughati. Enggak mungkin lughatui, enggak mungkin. Lughati. Lughati al-urdiyatu. Bahasaku bahasa Urdu. Iya. Antum tahu? Iya, tahu kan? Iya, mungkin salah satu bahasa di India. Ana enggak pernah ke India soalnya. Ma lughatuka ya Muhammad? Lughati al-urdiyatu. Naam. Muhammad ini dari mana? Dari India kan? Ya, naam. Urdu ini mungkin bahasa di India. Lughati, bahasaku al-urdiyatu. Misalnya anak nanya ke siapa? Muhammad. Misalnya Muzammil, ma lughatuka ya Muzammil? Lughati al-bugisiyatu. Misalnya. Nah. Contoh. Baik, ma lughatuka ya Muhammad? Apa bahasamu wahai Muhammad? Muhammad menjawab, lughati al-urdiyatu. Bahasaku bahasa Urdu. Nah, Hamid bertanya lagi. Ahiyya lughatun sahlatun. Hiyanya kembali kemana? Ke Urdu. Apakah bahasa Urdu itu bahasa yang mudah? Gitu loh. Jadi antum harus tahu kembalinya. Kenapa kok hiya ini? Kok enggak huwa? Karena urdiyah mu'annas. Ahiyya, apakah bahasa Urdu itu lughatun sahlatun? Bahasa yang mudah? Muhammad menjawab, na'am. Hiya lughatun sahlatun. Hiya kembali kemana? Urdu. Iya, bahasa Urdu itu bahasa yang mudah. Orang dia tahu bahasanya, makanya dia bilang mudah. Naam, hiya lughatun sahlatun. Bahasa Urdu itu bahasa yang mudah menurut dia. Kemudian Hamid bertanya lagi ke tentang temannya. Temannya Muhammad. Siapa namanya tadi? Hamzah. Wa Hamzah ma lughatuhu? Dan Hamzah, kenapa kok domirnya huwa? Iya kan? Makanya lughatuhu. Wa Hamzah ma lughatuhu, dan Hamzah apa bahasanya? Lughatuhu al-yabaniyatu. Bahasanya bahasa Jepang. Dia kan dari Yaban. Bahasanya namanya al-yabaniyatu. Kita dari Indonesia. Ana min Indonesia. Bahasanya makanya bahasa al-lughah al-indonesiyatu. Orang dari Arab, al-Arabi, Arab ya. Makanya bahasanya al-lughah al-arabiyatu, begitulah. Lughatuhu al-yabaniyatu, bahasanya Hamzah bahasa Jepang. Muhammad bilang wa hiya lughatun so'batun. Hiya kembali kemana? Yaban. Dan bahasa Jepang itu bahasa yang sulit, susah, sukar.
Naam, lughatun so'batun. Kalau sahlatun mudah, kalau so'batun sulit. Bahasa Jepang itu kata Muhammad bahasa yang susah. So'batun, lughatun so'batun. Lanjut. Hamid. Sudah jelas? Kita lanjut. Aina abuka ya Muhammadu. Artinya apa? Di mana bapakmu wahai? Kenapa ini kok bentuknya berubah jadi abuka? Biasanya kan kita di mana abimu? Gitu kan kita kalau ngomong bahasa Arab, bahasa Indonesia di Arab-Arabkan tapi nggak sesuai kaidah gitu loh. Di mana abimu? Kan begitu kan? Yang ternyata yang benar bagaimana? Aina abuka. Ya. Kalau abi itu artinya sudah bapakku. Kalau di mana abimu, di mana bapakku? Ah, nggak bisa udah. Nggak jelas. Aina abuka ya Muhammadu, di mana bapakmu wahai Muhammad? Coba dijelaskan, fadhal lihat di papan tulis. Abun, asal katanya abun sama kayak akhun. Abun itu sama kayak akhun. Dalam ilmu nahwu ada namanya asmaul khamsah, abun, akhun, hamun, fu sama dzu. Abun ini asalnya tuh ada wawunya. Ada wawunya aslinya. Sama kayak akhun. Makanya kalau saudaramu akhuka. Ketemu ana, abun ketemu ana jadi abi. Abi itu artinya sudah ayahku sudah. Makanya kalau ditanya abimu, bingung orang Arab itu. Abun tambah ana artinya abi, bapakku. Itu dia nggak pakai wawu. Kan nggak mungkin ketemu wawu sama iya bertemu, sukun sama sukun. Abu sama iya, abui, nggak bisa. Susah diomongkan. Makanya cukup abun tambah ana abi. Tapi kalau abun tambah anta, abuka. Ini ikuti yang ini loh. Kalau anta itu jadinya jadi ka. Abun tambah anta, abuka. Kasih waw. Abuka. Abun tambah hu, abuhu. Sama kayak begini, gampang. Abun tambah hiya, abuha. Gitu loh. Makanya di sini aina abuka ya Muhammadu? Di mana bapakmu wahai Muhammad? Muhammad menjawab, abi fil Kuwaiti. Nah, bapak saya di Kuwait. Abi, yaknya ini ya mutakalim, artinya saya. Abi fil Kuwaiti, bapak saya di Kuwait. Ingat-ingat yaknya namanya ya apa? Mutakalim, yang berbicara, maksudnya saya. Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Dia dokter yang terkenal. Siapa? Bapaknya? Bapaknya Muhammad. Nah. Hamid bertanya lagi. Wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Nah, kalau ibu ini dia nggak pakai waw. Memang seperti itu. Wa aina ummuka? Hiya, ibuku. Aidon juga fil Kuwaiti. Di Kuwait. Ma'a abi. Bersama bapakku. Nah. Hiya aidon fil Kuwaiti. Dia juga di Kuwait bersama abi, bapakku. Atau ya, ibuku bersama bapakku di Kuwait. Hiya mudarrisatun hunaka. Dia guru perempuan di sana. Nah, dia seorang guru perempuan. Dia guru di sana. Kan ibu mudarrisatun. Hiya mudarrisatun hunaka. Dia menjadi guru di Kuwait. Kalau ada yang dipusingkan ditanya loh. Nah, Hamid bertanya lagi. Ini anak belum menjelaskan sekarang. Nanti ini masuk ke fi'il. Ada dhahabta itu artinya kamu pergi. Apakah kamu telah pergi? Sama kayak kalau pernah dengar fahimta. Apa? Kalau ditanya fahimta, apakah kau faham? Fahimtu. Shallaita, shallaitu. Ya. Adzahabta, apakah kau telah pergi? Hamid ini nanya ke Muhammad lah ya. Adzahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Apakah kau telah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Muhammad menjawab, "Na'am dhahabtu." Dhahabtu itu artinya saya sudah pergi. Kalau dhahabtu kamu telah pergi, kalau dhahabta kamu telah pergi, kalau dhahabtu saya telah
pergi. Iya, saya sudah pernah pergi ke Kuwait. Zahabta, kamu telah pergi. Zahabta, apakah kau pernah pergi ke Kuwait ya Muhammad? Muhammad menjawab, "Na'am, zahabtu, saya pernah ke Kuwait." Taib, nanti kalau ada pertanyaan. Fadhal, ana baca dulu. Hamid bertanya lagi, "Wa zamiluka." Apa artinya? Dan temanmu, wahai Muhammad, aina abuhu? Siapa ini temannya coba? Hamzah. Kemana bapaknya Hamzah? Bapaknya Hamzah di depan. Abuhu fil Yabani. Bapaknya di Jepang. Huwa tajirun kabirun. Dia pedagang yang besar, yang terkenal. Kalau bapaknya Muhammad dokter, ini bapaknya Hamzah, tajirun kabirun, pedagang yang besar. Ana ulangi, wazamiluka, dan temanmu wahai Muhammad, Hamzah maksudnya, aina abuhu, di mana bapaknya? Abuhu fil Yabani, bapaknya juga di Jepang. Kan Hamzah ini dari Jepang. Huwa tajirun kabirun, dia pedagang yang besar. Nah. Hamid bertanya lagi. Bertanya terus ini. Alaka. Laka sama indah itu sama. Ya. Laka sama atau indaka. Kau memiliki, ya. Kalau laka biasanya untuk orang yang hidup, walaupun tidak pasti. Kalau indah ini untuk barang biasanya. Indaka kolamun, indaka. Kalau laka, alaka zaujatun, alaka akhun, alaka waladun. Apakah kau memiliki? Alaka akhun, apakah kau memiliki? Mana akhun? Saudara. Saudara laki, kalau saudara perempuan, ukhtun. Alaka akhun ya Muhammadu? Apakah kau memiliki saudara laki-laki wahai Muhammad? La tambah anta jadilah laka. La tambah anta jadilah laka. Gini loh anunya, ini rumusnya ini. Ismun tambah ana ismi, ismun tambah anta ismuka, ismun tambah huwa ismuhu, ismun tambah iya ismuha. Jadi belakangnya ini diambil. Ya ka hu ha. Alaka akhun ya Muhammadu, apakah kau memiliki saudara laki-laki wahai Muhammad? Muhammad menjawab, na'am, li akhun wahidun. Li artinya li tambah ana. Iya, artinya saya memiliki. Na'am, saya memiliki satu saudara laki-laki. Ismuhu Usamatu. Namanya Sama laki-laki atau perempuan? Ini ada taknya. Enggak, laki-laki. Ini cuman tulisannya saja. Ismuhu Usamatu, namanya Usamah. Nah, ternyata Muhammad ini punya saudara laki-laki namanya Usamah. Wa huwa ma'i. Apa artinya? Nah, ma'a tambah ana jadi ma'i, dan dia Usamah itu ma'i, bersamaku, huna, di sini. Fil Madinatil Munawwarati. Madinah, bukan. Di Madinah Al-Munawwarah. Nah, ana ulangi. Kasihan yang belum faham ana ulangi lagi. Naam li akhun wahidun. Iya, saya memiliki satu saudara laki-laki. Akhun wahidun, saudara laki-laki satu. Ismuhu Usamatu. Nama saudaranya namanya Usamah. Wa huwa, dan Usamah ma'i, bersamaku, kata Muhammad. Huna, di sini, di mana? Fil Madinatil Munawwarah, di kota Madinah. Jelas? Ana teruskan. Kalau nggak ada yang tanya, ana teruskan. Wali ukhtun wahidatun. Nah, kalau akhun saudara, kalau ukhtun saudari. Dan aku memiliki satu saudari. Ismuha Zainabu. Namanya Zainab. Kenapa ini kok pakai ismuha? Karena dia perempuan. Ismun tambah hiya, kan hiya perempuan. Jadi ismuha.
Nama saudara perempuannya Muhammad Zainab. Wahia dan Zainab fil Iraqi. Dan dia Zainab di Irak. Ma'azaujiha. Bersama suami. Zaujun itu suami. Ma'azaujiha. Hanya kembali kemana? Ini bikin pusing memang Domit. Hanya ini kembali ke Zainab. Perempuan kan? Bersama suaminya Zainab. Zaujuha muhandisun. Suaminya seorang insinyur. Suaminya seorang insinyur. Sebentar. Coba Ahwandi, coba dibaca Ahwandi. Wali ukhtun wahid, biar subhatnya hilang. Wali ukhtun wahidatun. Coba ana mau terjemahkan Mas saya ini. Sebentar. Wali ukhtun wahidatu ismuha Zainab. Coba diartikan dulu, santai. Sedikit. Saudari. Dan saya, liarnya saya memiliki. Dan saya memiliki saudari. Satu saudari. Namanya Zainab. Terus. Wahia fil Irak ma'a zaujiha. Coba diartikan dulu. Dan dia siapa? Zainab. Iya, Zainab di mana? Di Irak. Bersama suaminya. Ini kembali kemana? Ke Zainab. Nah, mumtaz. Zaujuha muhandisun. Suaminya Zainab muhandisun, seorang insinyur. Yang penting harus tahu kembalinya itu loh. Nah, Hamid bertanya terakhir. A indaka sayyaratun ya akhi? Indah ini kadang bermakna di sisi atau di samping. Kadang juga kalau langsung barang dia milik artinya ya. Sama kayak li, sama kayak la. A indaka sayyaratun ya akhi, kata Hamid. Apakah kau memiliki mobil? Nah, ini bertanya, ujung-ujungnya mau nanya mobil. La ma indi sayyaratun. Tidak, saya tidak memiliki mobil. Kalau antum mau bilang tidak mempunyai dikasih ma, ini manafi. La ditolak dulu baru dikasih ma. Ma indi sayyaratun. Saya tidak memiliki mobil. Begitu loh. Kalau saya memiliki mobil kan na'am indi sayyaratun. Tapi kalau tidak, la ma indi sayyaratun. Saya tidak memiliki. Indi ini asal katanya apa toh? Indah tambah ana, jadi indi. La ma indi sayyaratun. Saya tidak memiliki mobil. Indi darrajatun. Saya memiliki sepeda. Nah, Muhammad tidak punya mobil, cuman punya sepeda. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzah. Nah, Hamzah yang memiliki mobil. Baik, yakfi. Ada pertanyaan? Ini masalah dhamir nanti insya Allah di latihan-latihan ada Ada contohnya biar gampang. Baik, kita masuk ke at-tamarin. Tamarinu, latihan-latihan. Latihan. Halaman? Halaman 56. Tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilah al-atiyah. Fadhal Imam. Mas muka. Antum menanya ke ana. Dijawab ini, mas muka. Apa artinya? Mas muka apa artinya? Siapa nama? Ismun tambah apa? Anta. Mas muka, siapa namamu? Fadhal dijawab. Namamu. Nama saya berarti. Ismun tambah ana. Ismi. Mas muka ismi Imam Maryadi. Ana yang nanya. Mas muka, antum jawab ismi Imam Maryadi. Fadhal, masih antum. Min aina anta? Ana minal Pantoloan. Sahih. Barakallahu fiik. Lanjut. Fadhal. Ma lughatuka? Fadhal. Dibaca dulu. Ma lughatuka. Apa artinya? Apa bahasamu? Kalau antum jawab bagaimana? Ana nanya ke antum, ma lughatuka?
Lughatun tambah ana berarti lughati. Nah, fadhal, ana tanya lagi. Ma lughatuka? Naam, lughati al-Indonesia. Sahih, sahih. Lughati al-Indonesia. Sahih. Fadhal. Fadhal lah. Lanjut. Aina abuka? Kan ditanya ini kan, di mana bapakmu? Berarti kita jawab bagaimana? Abi fil bait. Kalau ditanya di mana bapakmu, di mana ibumu, kita kan jawab saya kan. Bapakku di rumah. Abi fil baiti. Masih antum? Aina ummuka? Berarti ibuku. Ummi. Naam. Ummi fil baiti aidan. Sahih, sahih. Fadhal, fadhal. Alaka akhun. Apa artinya? Linernya milik. Apakah? Apakah kau memiliki saudara laki-laki? Iya betul. Li tambah ana jadi li. Iya. La tambah anta jadi laka. La tambah anta jadi laka. Iya, sahih, sahih. Ana tanya lagi, alaka akhun? Naam, li akhun. Li akhun wahidun. Naam, sahih, sahih. Lanjut, masih antum. Berkaitan ini. Alaka ukhtun? Apakah kau memiliki saudari perempuan? La. Kasih ma. Manafi, menolak. La mali ukhtun. Nanti ada itu. Naam, la mali ukhtun. Saya tidak memiliki saudari perempuan. Naam, sahih. Jelas ya insyaallah ya. Naam, ada nanti latihannya biar enggak pusing. Lanjut, fadhal. Ahan, fadhal. Indaka sayaratun? La ma indi sayaratun. Nah, kalau tidak pakai ma. La ma indi sayaratun. Kalau iya punya bagaimana? Indi. Kalau tidak la ma indi sayaratun. Fadhal. Muzammil, indaka darajatun. Jawab dua, iya dan tidak. La ma indi darajatun. Kalau tidak ma indi darajatun. Kalau iya? Naam, indi darajatun. Masyaallah, mantap. Fadhal. Afikri. Apa ini? Indaka qalamun? Naam, kalau tidak? La qalamun. La ma indi qalamun. Naam, sahih. Fadhal, lanjut, fadhalah. Indaka daftarun? Apa makna daftarun? Buku tulis. Indi daftarun. Kalau tidak? La ma indi daftarun. Lanjut. Akhiran, fadhal. Abuka tajirun? Ini pertanyaan buat antum ini. Apakah ayahmu seorang pedagang? Gimana kira-kira jawabnya? Tinggal antum bilang na'am atau la atau na'am atau la. Anggap na'am. Na'am dulu. Na'am, bapakku seorang pedagang. Bagaimana jawabnya? Abi. Ya begitu kan jawabnya kan. Misalnya nanya ke antum, abuka tajirun? Apakah bapakmu seorang pedagang? Naam, abi, bapakku tajirun. Abuka jadi abi, kan bapakku. Kalau la abi misalnya apa? Muhandisun. La abi ustadzun. La abi misalnya apa? Mudarrisun. Nah, begitu cara jawab. Fadhal, dijawab lagi. Abuka tajirun? Mudarrisun. Mumtaz, barakallahu fik. Lanjut. Abu Darda. Naam. Pakai kata ganti. Terserah antum pilih. Kalau Muhammad berarti kan dia nggak ada di sini, berarti pakai huwa.
Min aina Muhammad? Huwa minal Iraqi. Naam, sahih. Di sini dari mana? Huwa minal Hindi. Naam, min aina Muhammadun? Huwa minal Hindi. Fadhal. Lanjut. Ma lughatuhu? Al-ur apa itu tadi? Al-urdi. Naam. Lughatuhu al-urdiyatu, sahih. Kenapa kok dijawab lughatuhu? Ya benar kan? Kan ini ditanya ma lughatuhu, apa bahasanya dia? Bahasanya dia al-urdiyatu. Bahasanya dia bahasa Urdu. Begitu kan? Ada yang pusing masih? Kenapa Ustaz kok nggak pakai lughati? Karena bukan dia yang ditanya. Dia ditanya huwa kan? Ma lughatuhu, apa bahasanya Muhammad? Lughatuhu, bahasanya Muhammad al-urdiyatu. Fadhal. Aina abuhu? Naam. Abuhu fil Kuwait. Naam, abuhu fil Kuwait. Nah, mumtaz. Di mana bapaknya? Gimana jawabnya? Benar abuhu, bukan abi. Kalau antum jawab abi, di mana bapaknya? Bapakku. Enggak nyambung. Iya kan? Kalau yang ditanya abuka baru kita jawab abi. Antum makanya dianu dulu, biar fokus. Antum sambil lihat ini biar fokus. Aina abuhu fil Kuwaiti. Naam. Fadhal. Siapa? Fadhal. Naam. Aina ummuhu? Naam, fadhal. Naam, fadhal. Aina ummuhu? Iya, nomor 16. Aina ummuhu? Bapaknya ibunya Muhammad di mana? Fil Kuwait aidan ya. Oh, naam, ummuhu fil Kuwait aidan. Ibunya bersama bapaknya ya. Naam. Naam, aina ummuhu? Ummuhu fil Kuwait. Naam. Fadhal, lanjut. Min aina? Naam. Naam, sahih. Huwa minal Hindi. Masih berkaitan antum. Ma lughatuhu? Naam, masih berkaitan. Soalnya masih berkaitan. Ma lughatuhu? Naam, sahih. Hamzah. Ada orang Jepang dia. Lughatuhu Naam, lughatuhu al-yabaniyatu. Fadhal. Sampingnya fadhal. Aina abuhu? Fadhal. Bapaknya Hamzah di mana? Abuhu? Bapaknya Hamzah di mana? Naam. Sahih amla? Oh, bapaknya Hamzah di Jepang. Abu fil. Nah, mumtaz. Abuhu fil Yabani, bapaknya Hamzah di Jepang. Lanjut. Fadhal. Abu Ruwah. Aina Zainabu? Sahih, ya. Naam, hiya fil Iraqi. Naam, hiya fil Iraqi. Fadhal. Ahwani, fadhal. Aina zawjuha? Masyaallah. Di mana? Iya, betul. Suaminya kan? Antum nanya istrinya atau suaminya? Iya, suaminya. Aina zawjuha? Nah, betul. Sahih, zawjuha. Iya, betul. Sama di Irak juga. Naam. Zawjuha fil Iraqi aidan. Naam, hiya fil Iraqi aidan. Naam. Fadhal al-akhir. Az-zawjuha mudarrisun. Masih Tommy, fadhal.
Apakah suaminya seorang guru? La, zaujuha muhandisun. Suaminya seorang insinyur, bukan seorang guru. Nah, intinya tempat kembalinya domir, dan domir itu antum harus kuasai. Taib, latihan kedua, do fil faragh fi ma yali ad-domir hu atau ha. Kalau hu gantinya huwa, kalau ha gantinya hiya. Nah, antum konsentrasi kembalinya kemana gitu loh. Kalau kembalinya ke laki-laki hu, kalau kembalinya ke perempuan ha. Nah, fadhal Imam, Iqra ar-raqam al-awwal. Bintu talibatun. Artinya? Al-bintu apa artinya? Anak perempuan. Nah, anak perempuan ini seorang pelajar. Ismuhu apa ismuha? Kenapa kok ismuha? Masya Allah, mumtaz. Ismuha Zainabu. Namanya Zainab. Fadal, lanjut. Muhammadun tabibun. Artinya Muhammad seorang Astagfirullah. Muhammad seorang dokter. Wabnu, dan anaknya seorang insinyur. Wabnuhu wa wabnuha? Wabnuhu, karena kembali ke Muhammad, dan anaknya Muhammad, makanya wabnuhu. Wabnuhu, dan anaknya Muhammad muhandisun, seorang insinyur. Lanjut. Tajirun kabirun. Artinya laki-laki ini seorang. Ismuhu apa ismuha? Ismuhu siapa? Ismuhu Abdullah. Nama siapa? Namanya laki-laki itu siapa? Abdullah. Fadal. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil madbati. Aminatu fil ghurfati. Aminah di kamar. Wa ummuha, dan ibunya Aminah di dapur. Lihat kembalinya kan Aminah, berarti pakai ha. Fadal. Aisyatu ukhtuha, bukan ukhtuhu, sahih. Aisyah seorang dokter perempuan, dan saudarinya seorang perawat. Mumarridatun, perawat perempuan. Fadal. Muzammil. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu apa zamiluha? Zamiluhu. Coba artikan. Telah keluar Muhammad dari kelas, dan dia keluar bersamanya. Dan keluar bersamanya. Dan keluar bersamanya temannya. Dan keluar bersamanya temannya atau teman sekelasnya. Kharaja Muhammadun, Muhammad keluar dari kelas, dan telah keluar temannya bersamanya. Wa kharaja ma'ahu zamiluhu, dan telah keluar bersama Muhammad temannya. Jelas ya, kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Kalau disandarkan. Kalau enggak disandarkan ya tetap begini. Ana, anta, huwa, hiya. Fadal. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithal al-ati. Antum disuruh buat 5 pertanyaan, satu orang satu. Indaka qalamun? Apa indah ini artinya milik. Indaka qalamun? Na'am, indi qalamun. 5 juga buat kalau tidak, dia indaka qalamun? La, ma indi qalam. Kalau tidak dia pakai ma. Ditolak dulu pakai la, ma indi qalamun. Saya tidak memiliki. Kalau yang tersebar di itu ngawur kadang. Indaka fulun, la, mafi. Kadang ada seperti itu. Walaupun benar, tapi yang lebih sahih seperti ini, sesuai kaidah. Giliran siapa? Afikri, fadhal. Antum buat contoh, terserah. Apakah kau memiliki mobil? Bagaimana? Fadhal.
Antum bertanya. Antum bertanya, antum yang jawab. A'indaka sayyaratun? Jawab. Naam. Antum jawab naam dulu, nggak apa-apa. Indi. Kalau la, naam. Lanjut, fadhal. Terserah antum mau buat apa. Apakah kau memiliki? Fadhal. Naam, a'indaka darrajatun? Sahih. Kalau iya bagaimana? Naam, indi darro. Kalau tidak, la ma indi. Sahih, fadhal. Akhiran, fadhal. Coba buat. Apakah kau memiliki kitab? Naam. Indi. Kalau la, ma indi. Fadhal. Fadhal. Naam. Indi. Kalau tidak, ma indi. Naam, sahih. Jelas ya insyaallah ya. Kalau iya naam indi baitun, kalau la dikasih ma indi baitun. Ta'ammal ma yali. Silahkan diperhatikan di bawah ini. Rumah bahasa Arabnya apa? Baitun. Ketika baitun dikasih ana, jadi baiti, rumahku. Seperti yang ana tulis, ismun tambah ana, ismi ya-nya ini namanya mutakalim. Artinya rumah milikku, begitu. Baitun tambah anta jadi baituka. Baitun tambah huwa jadi baituhu, rumahnya dia laki-laki. Baitun tambah hiya jadi baituha, begitu. Jelas insyaallah. Nah. Baik. Latihan nomor 5 halaman berapa? 60? Nah, 57. Nah, pendengar setia Radio Roja yang di rumah bisa dilihat latihan nomor 5 halaman 57. Sandarkan kata-kata di bawah ini. Coba contoh. Qalamun. Kalau ana jadi hadza qalami. Kalau anta jadi hadza qalamuka. Kalau huwa jadi hadza qalamuhu. Kalau hiya hadza qalamuha. Fadhal. Fadhal Fatur. Kitabun. Hadza kitabi. Naam. Hadza kitabuka. Sahih. Hadza kitabuhu. Sahih. Hadza kitabuha. Nah, mumtaz. Fadhal, lanjut. Sarirun. Hadza sariri. Hadza sariruka. Hadza sariruhu. Naam. Hadza sariruha. Naam, sahih. Lanjut. Fadhal. Giliran siapa? Fadhal, fadhal. Hadas. Sahih. 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 Naam, fadhal. Lanjut. Mindilun. Mindili, sahih. Naam, hadza mindiluka. Naam, mindiluhu punya dia. Sahih, sahih, sahih. Fadhal, fadhal. Hadza bni. Hadza ibnuka. Sahih. Hadza ibnuhu. Sahih. Hadza ibnuha. Sahih, barakallahu fiik. Lanjut. Fadhal Abu Urwah, sayyaratun. Berarti hadhihi. Sayyaratun muannats kan? Hadhihi. Sayyarati. Naam. Sahih. Sayyara. Sahih. Mumtaz, barakallahu fiik. Lanjut. Awandi. Miftahun. Miftahun. Hadhihi. Hadza. Muzakkar kan? Muzakkar, sahih. Miftahun. Nah. Hadza miftahi. Sahih. Hadza miftahuka. Sahih. Hadza miftahuhu. Naam. Hadza miftahuha. Sahih, barakallahu fiik. Lanjut, fadhal, Ahtami. Al-akhir. Hadza yadi. Muannats. Tangan kan? Dia berpasangan, muannats. Kayak mata. Naam. Hadhihi yaduka. Hadhihi yaduhu. Hadhihi yaduha. Naam, sahih. Bisa insyaallah ya.
Naam ikra. Diperhatikan. La kalau ketemu ana jadi li milikku. Aslinya la. Aslinya la itu bisa berapa? Ada berapa makna? Ada kepemilikan, ada karena, ya apa lagi maknanya? Untuk. Kadang untuk, kadang artinya karena, untuk sama karena sama. Kadang artinya milik, kadang artinya apa? Sudah ya? Sudah ya. Li tambah ana atau la tambah ana jadi li. La tambah anta jadi laka. Sama di sini. La tambah huwa jadi lahu. La tambah hiya jadi laha. Cuman yang berbeda ketika li. Gak mungkin kan li tambah ana jadi lai. Jadinya li. Tapi kalau la tambah anta tetap laka. La tambah huwa tetap lahu. La tambah ha tetap laha. Itulah. Jelas insyaallah. Fadhal, Imam Iqra. Artinya punya aku. Aku memiliki. Ya sama sih, punya aku. Tapi gimana artinya itu? Aku memiliki. Ukhtun wahidatun. Saudari satu saudari. Wahid satu. Saya memiliki saudari satu atau satu saudari. Fadhal, sampingnya. Alaka akhun, fadhalah. Apa artinya? Apa? Sahih. La mali akhun. Apa artinya? Aku tidak memiliki saudari. Naam. Fadhal. Ukhti laha tiflun shaghirun. Artinya saudariku la tambah ha jadi laha. La tambah hiya jadi laha. Saudariku dia memiliki anak yang kecil. Sahih. Lanjut. Artinya temanku saudara laki-laki. Naam, zamili lahu. Temanku dia memiliki akhun wa ukhtun, memiliki saudara dan saudari. Taib, di dalam kurung itu ada di kitabnya semua. Nakulu indi kitabun. Ini ada notnya, ada apa? Ada tulisan tambahan. Nakulu indi kitabun wa nakulu li la nakulu indi akhun. Kalau indi itu khusus barang biasanya atau benda. Tapi kalau la itu, apakah kau memiliki itu yang apa? Yang hidup itu pakai la. Makanya di sini indi kitabun, saya memiliki kitab. Tapi kalau saudara li akhun, bukan indi akhun. Ini pun tidak paten tapi nanti kita dapati li itu terkadang pakai benda juga kadang. Tapi kok ada apa? Yang sebenarnya kalau inda itu untuk barang, makanya kalau antum nanya alaka sayyaratun, kurang tepat, bukan salah. Kurang tepat, yang benar ha indaka sayyaratun. Tapi kalau antum saudara, anak pakai laka, alaka. Berarti kan kalau tahu kaidah ini kan antum sudah tahu ilmunya gitu loh, nggak ngawur. Fadhal, latihan bukan. Ma'a. Yang ketujuh ma'a. Ma'a ini artinya bersama. Sama kayak indah. Setelah ma'a dan indah wajib kasroh. Ini dzaraf ya. Coba dibaca, fadhal. Pilihan siapa? Aan, fadhal. Nah, makanya di sini ma'a Khalidin. Aslinya Khalidun karena ada ma'a jadi kasroh. Hamid keluar ma'a Khalidin bersama Khalid. Fadhal, lanjut. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Artinya? Telah pergi dokter bersama insinyur. Nah, ma'al muhandisi bukan ma'al muhandisu. Ini dzaraf. Jadi apa? Serupa huruf jar tapi bukan huruf jar, tapi dia artinya bersama. Sama kayak indah. Fadhal, Afikri. Jalasarnya duduk. Telah duduk guru itu bersama bersama kepala sekolah. Lanjut. Fadhal, man ma'aka? Aliyu. Naam. Zamili. Apa artinya? Man artinya siapa?
Siapa yang bersamamu? Ya, siapa yang bersamamu? Man ma'aka ya Ali? Ya. Siapa yang bersamamu hai Ali? Ali menjawab, ma'i zamili, bersamaku temanku. Nah, ma'i zamili. Fadhal. Akhiran. Coba artikan. Nah, Aminah bersama Aminah zaujuha. Suaminya. Repot sekali ya. Intinya Aminah ma'a zaujiha, selesai sebetulnya. Cuman ini antum dibuat pusing biar tahu kembalinya kemana. Aminah ma'aha zaujuha, dibuat pusing. Aminah bersamanya dia, suaminya dia, gitu. Antum harus tahu kembalinya ini. Nah, terakhir, fadhal. Minal, artinya telah keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu. Siapa? Nam. Siapa yang keluar bersama? Nam, siapa yang Ammi. Iya. Siapa yang keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ammi. Keluar bersamanya pamanku. Ammi kan? Amun tambah ana jadi ammi. Jadi antum jangan kaget ketika dibilang ammi itu artinya apa? Amun tambah ana, ammi. Paman kan? Kenapa kadang anak kita dipanggil ammi? Karena kan kita dengan teman kita kadang itu kan apa istilahnya? Iya, serupa saudara begitu loh. Kalau istri kita dengan temannya kholati kadang. Kholah. Wallah, kadang nggak dipakai juga sih. Kalau dari ibu kan kholah. Kalau dari bapak ammi. Fadhal. Baitun tambah anta jadi baituka. Baitun tambah huwa jadi baitun tambah hiya. Baitun tambah ana baiti. Nah, ini sekarang yang berbeda. Ana jelaskan tadi, abun aslinya ada wawunya. Silakan diperhatikan, ini agak beda. Abun aslinya ada wawunya. Ketika dia bertemu dengan anta jadi abuka. Ketemu sama huwa jadi abuhu. Ketemu dengan hiya jadi abuha. Tapi ketika ketemu dengan ana bukan abui, tapi abi. Artinya bapakku. Sama juga akhun. Ketemu anta akhuka. Ketemu huwa akhuhu. Ketemu hiya akhuha. Ketemu ana bukan akhui tapi akhi. Nah, jelas insyaallah, mudah kok. Fadhal. Gini siapa? Afatur nam. Abi wa ummi. Abi wa ummi fil baiti. Artinya bapakku Dan mamaku di rumah. Naam, sahih. Fadhal, lanjut. Aina abuka ya hamid. Naam. Dhahaba ila suq. Naam, artinya? Di mana bapakmu ya hamid? Dia telah pergi ke pasar. Naam, fadhal, lanjut. Naam, akhuka tabibun. Apakah saudaramu seorang dokter? La huwa mudarrisun. Dia seorang guru. Fadhal, lanjut. Zainabu fir riyadi. Fir riyad, naam, fir riyadi. Fit ta'ifi. Fil madinati. Naam, artinya Zainab di Riyadh. Saudaranya Taif. Bapaknya Madinah. Naam. Di Madinah Al-Munawwarah. Naam, sahih. Lanjut, fadhal. Hadza talibu abuhu wazirun. wa akhuhu tajirun kadirun. Mumtaz. Fadhal. Artinya Pelajar ini ayahnya wazir. menteri. Naam. Menteri. Bapaknya seorang Naam. Dan saudaranya Naam, sahih. Saudaranya pedagang besar. Naam, sahih. Fadhal Abu Urwah. Dhahaba akhi ila mudarrisatu Ilal
ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Artinya telah pergi saudaraku ke sekolah ya. Dan telah pergi mana jamiah kampus. Sahih. Dhahaba akhi ilal madrasati, telah pergi saudaraku ke sekolah. Wa dhahaba abi, dan telah pergi bapakku ke kampus atau jamiah. Silakan diperhatikan kata-kata atau nama-nama yang bisa ditanwin. Sebagian nama ada yang bisa ditanwin, ada yang tidak. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Asal muasalnya nama laki-laki itu bertanwin. Walaupun ada yang tidak bertanwin. Contoh yang tidak bertanwin, Hamzatu, Hamzah. Tolhatu, tidak bertanwin dia. Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu, Ikrimah. Jelas insyaallah. Wadih insyaallah. Ahwan difadhal, iqra' al-asma' al-atiyah wadbit awakhiriha. Coba di harokat dibaca dengan harokatnya, apa bertanwin atau tidak? Fadhal Ahwandi. Khalidun bertanwin dia. Terus Hamzatun. Sahih. Amarun. Sahih bertanwin. Amarun. Sahih. Anasun. Sahih. Muawiyatun. Enggak bertanwin dia. Muawiyatu. Terakhir Hamidun. Hamidun. Fadhal. Tommy, akhir habiskan. Usamatu. Ikrimatu. Abbasun. Muhammadun. Tolhatu. Jelas. Jadi ada yang tidak bertanwin dan ada yang tidak. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Az-zamil, bimana as-sadiq, as-sahib bisa. Teman ya. Az-zawju, suami. Az-zawjah, perempuan, istri. Az-zawju suami, az-zawjah istri. Wahidun, satu, jelas. Fatan atau al-fata, ini artinya pemuda. Ma'a, bersama. At-tiflu, anak kecil. Al-Kuwait, jelas Kuwait. Al-lughah, yakni bahasa. Jelas mungkin? Wadah insyaallah, jelas dan mudah insyaallah. Baik. Kita akhiri. Tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.